Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dalam video saya kali ini saya mau berbagi tips sama kalian ya, untuk mengetahui atau melatih feeling kita untuk batas kiri mobil sama kanan mobil itu ya guys ya. Dan mungkin bisa juga untuk melatih feeling kita belakang mobilnya itu seberapa. Misal kalau kalian mundur nggak sama yang di belakangnya gitu guys ya. Nah oke guys, jadi kalau kalian bawa mobil di jalan sempit seperti ini guys ya, tetap di jalur kalian guys. Tetap santai, nggak usah panik, slow saja. Ini kita mau belok kiri guys ya. Dari jauh-jauh udah kita sen kiri guys. Nah kalau kita mau belok kiri ini, yang dilihat sebelah kanan dulu guys, karena kita mau masuk di jalur sebelah kanan. Oke, baru kita masuk sambil lihat ke depannya guys ya. Jadi gini guys, untuk mengetahui feeling kanan dan kiri mobil guys ya, kalau saya sih biasanya menggunakan kayak garis tarik lurus kayak segitiga guys. Jadi ujung kanan tarik ke kiri, langsung tarik lurus ke sana. Nah ini terus tarik kayak jadi bentuknya kayak segitiga gini guys ya. Nah, segitiga lah. Jadi gini. Nah jadi di situ nanti kalian akan lihat di situ ada kayak sudutnya. Secara feeling kalian akan lihat kayak ada sudutnya di situ. Jadi kalian di situ nanti akan tahu sebelah kiri kita posisinya seberapa sama jalan sama bahu jalannya guys. Nah kalau untuk yang bagian kanan itu sebenarnya nggak terlalu sulit guys. Karena apa? Karena ini sudah dekat dengan kita ya, karena kita sebelah kanan, jadi kita lebih gampang untuk mengetahui posisi sebelah kanannya. Jadi mesti kita tahu film sebelah kiri seberapa bahu jalan itu. Jadi kalau kita papasan sama mobil besar kayak gini, kita minggir ke kiri itu tidak terlalu minggir juga, jadi nggak turun dari aspal gitu loh. Tapi kalau memang harus turun ya nggak apa-apa, tapi kita lebih hati-hati. Kita tahu kapan ban depannya itu akan turun dari aspal. Makanya kadang-kadang kalau kita bawa mobil itu, kita pas berhenti parkir, depannya ada mobil, kita mau keluar dari parkiran dan harus belok ke kiri atau ke kanan, kita punya feeling wah ini nggak sampai, ini kita harus mundur dulu, upgrade dulu gitu. Nah itu karena kita feeling kita dan di depannya itu pas kita ada perputaran kayak gini, kita udah meyakini nggak bakal sampai gitu guys. Jadi kalau saya nggak ada patokan pakai setir, pakai apa? Kalau setir ya patokan saya untuk belok. Jadi untuk beloknya seberapa ya patokannya di setir. Misalnya gini, kalau mobil jalan itu belok itu juga nggak terlalu memutar setir juga guys. Mungkin cuma setengah seperti ini setengah ya, setengah putaran gini lah. Nah setengah putaran, kadang cuma seperempat. Jadi tetap patokannya saya kalau tahu posisi sebelah kanan sama kiri itu tetap menggunakan feeling garis itu kayak gini guys. Nah seperti itu. Jadi kita akan lihatnya di depan situ guys. Itu mau mobil seperti carry kayak gini yang ada moncongnya, ataupun mobil yang ada moncongnya, itu kalau saya sama saja guys. Cuman kalau mobil yang ada moncongnya itu kayak ini kayak gitu, dia posisi tempat duduknya itu lebih pendek ya guys ya. Nah jadi kalian kadang harus agak sedikit naikin posisi kepala kalian untuk lihat di depan gitu guys, untuk pastiin posisi
sebelah kirinya guys. Kadang-kadang ada orang yang paling naikin kan, nah itu dia mau lihat depannya itu ditemuin seperti apa. Nah kalau dia bisa berpatokan sama setir, nggak mungkin dia kepalanya mau naik lihat ke depannya itu nabrak atau enggak. Makanya patokannya dia pasti dari sini potong ke sana, ini potong ke sana. Nah seperti itu guys. Nah itu nanti kalian akan terlatih dengan sendirinya. Kalau kalian udah sering bawa mobil ya guys ya, itu nanti akan terlatih. Jadi kalian tahu ini kan mepet sama mau jalannya terlalu pinggir, kita harus tengah. Ini kita udah terlalu tengah. Nah selain dari itu kalian bisa juga lihat dari kaca spion guys, spion kanan sama kiri ya, ini kiri kanan. Nah kalian bisa lihat posisi mobil kita guys dari spion. Nah ini kita kalau lihat dari spion kurang lebih itu ya 2 jengkal lah, ini 2 jengkal, 1,5 jengkal dari bawah jalan guys. Jadi setir itu gak ada patokan untuk kanan kiri guys. Kalau saya setir untuk belokin. Kalau feeling kanan kiri ya lihatnya dari spion. Terus yang saya bilang tadi pakai rumus segitiga itu, tarik sana, ini tarik sana, ini tarik sana gitu. Nah nanti akan jadi kayak ditemunya di depan sana, dari bayang-bayangnya gitu loh guys. Nah mungkin kalau ada orang yang punya cara lain itu bisa juga, karena orang pasti cara belajarnya sendiri dan feelingnya mereka pakai sendiri juga guys. Tapi kalau saya seperti itu. Nah mungkin kalau kita pakai mobil-mobil yang kayak Avanza itu setirnya dia akan berdiri gini kan, setirnya itu berdiri, jadi kita buat pakai bisa patokannya pakai setir mungkin bisa. Tetapi kalau kita pakai mobil seperti ini dan kalau mobil dari yang setirnya begini, patokannya seperti apa? Kan nggak mungkin kita mau bilang patokannya pakai setir. Nah tetap. Tapi kalau kita pakai garis itu ketemunya universal guys. Semua kendaraan bisa pakai piring seperti itu. Jadi tarik garis lurus, nanti itu garis bayang-bayangnya di sebelah kiri situ guys. Jadi kadang-kadang kita mau nyalip itu kalau terlalu maju, kita juga tahu ini terlalu mepet sama depannya. Jadi kita kadang planning kecepatan dulu, habis itu baru kita tancap gas. Itu karena kita lihat dari depannya, oh ini kalau kita putar setir haluannya mobil nggak sampai kena yang depan, akhirnya kita kurang kecepatan dulu. Nah seperti ini. Oke guys. Nah kalau kita bawa mobil ini, mobil setir itu kalau sudah jalan dia mau power steering atau enggak, sebenarnya kalau sudah jalan itu tetap ringan guys. Nah kalau power steering, kalau memang posisi mobil berhenti itu memang agak berat, jadi perlu sedikit teknik lah kalau untuk mobil yang belum power steering guys. Oke, nah ini kita belok kiri. Ingat guys ya, kita lihat sisi sebelah kanannya dulu baru lihat ke kiri. Karena apa? Kita mau masuk jalur, mau potong jalan, kita yang potong itu jalur yang kanannya dulu, baru kita potong, baru kita potong jalur kirinya. Jadi kita pastikan lihat dulu di jalur kanannya. Kita lihat dulu, tengok kanan oke, masuk sedikit-sedikit, baru sambil lihat kirinya gitu guys ya. Misal seperti ini guys, kita mau salib kan. Nah ini seperti ini kita feelingnya kan, nah lihatnya seperti itu. Situ guys, nah mungkin kita lihatnya di setir sini. Kalau lihatnya kan tetap di situ, kita lihatnya di sebelah situ, nggak mungkin kita lihatnya setir kayak gini. Kalau seperti ini ya, ini lurus kita, ini lurus kita, posisi lurus kita, posisi kita duduknya posisi sebelah mana. Tapi kalau untuk kiri kan kita jaraknya antara kanan sama kiri beda, antara supir sama yang sebelah sana jaraknya kan sana lebih lebar. Kalau sini kita langsung melihat pintu, jadi kita tahu
atas kanannya. Kita kiri dulu. Jadi enak guys, kalau kita sudah tahu feelingnya itu enak kok mobil itu. Bahkan lebih enak pakai mobil daripada motor guys sebenarnya, nggak capek gitu ya. Nah, kalau untuk masalah mesin motor, karena dia bisa lipat-lipat lah. Kalau mobil kan nggak terlalu guys, nah, dia bodinya besar. Jadi kita melatih feeling itu kita lihatnya di seperti itu guys ya. Jadi nggak mungkin kita mau nyalip di jalannya di sini. Oh ini saya posisi udah pas. Nggak mungkin kita nggak lihat sebelah kiri. Pasti kita lihat kirinya. Jalannya kira-kira sebelah mana. Situlah titiknya yang saya bilang tadi, garis bayang-bayangnya itu. Jadi feeling itu kalau kita mau tahu sebelah kiri, kita ngeliatnya nggak pas di pintu sebelah kirinya, tapi agak ke depan sana guys. Nah, visual mata kan seperti itu kan. Kalau udah biasa bawa itu kan cuma lihat seperti ini kan udah tahu posisi roda sebelah kiri mobil kalian guys, di mana jaraknya sama sebelah kiri. Nah kalau misal ada yang bilang loh tahu posisi sebelah kiri kenapa kok filmnya nggak ambil mepet. Kita tuh ada spion guys, dan menghindari yang namanya yang kita salib itu, apalagi kalau motor kaget terus dia gerak sedikit. Nah itu makanya kita selalu ambil jarak, nggak dipepetkan, dikasih jarak setengah meter atau 1 meter lah untuk amannya. Jadi misal yang pemotor depannya itu mungkin dia lagi ngelamun terus kaget, kita nggak serempet atau nggak nyerempet gitu guys ya. Iya, ini kita nyalip seperti ini. Jadi kita lihatnya di situ guys, nggak lihatnya di depan, kita tetap lihatnya ke sebelah kiri. Nah makanya situlah ini garis segitiga bayang-bayangnya itu di situ. Ini misalnya ini, nah ini kita akan ada mobil Espas, kita terus ambil jarak biar depannya lebih luas saja untuk ambil jalur ke kanannya gitu guys. Jadi makanya kita rem. Nah fungsi feeling itu juga seperti itu guys, untuk mengukur hal-hal semacam itu yang di luar dari prediksi kita gitu loh. Jadi kan kita lihat di depannya. Kalian dan cara bawa mobil terus itu nanti feeling seperti itu lama-lama akan terlatih. Mungkin awal-awal kalian turun ke jalan raya itu memang ya pasti menebarkan lah, dan pikirannya macam-macam, takutnya telat ngerem, terus takut pas di lampu merah mati mesin, terus takut ketika nanti pas berhenti di tanjakan lampu merah kok pas di tanjakan. Nah, kalian bingung. Itu kalian untuk bisa semacam itu kalian harus praktek langsung. Karena apa? Kalau kalian cuma praktek di jalan sepi, itu mental kalian tidak terlatih. Jadi ketika kalian berada di jalan raya sama latihan di jalan sepi, itu beda guys rasanya. Nah rasanya akan lebih masuk di ketika kita praktek langsung di jalan raya. Tapi ketika kalian awal-awal seperti itu, perlu yang namanya atau pendamping gitu loh guys. Jadi bawa orang yang sudah bisa bawa mobil dan mahir, jadi dia bisa ngasih masukan, saran juga ketika di jalan. Nah, feeling mobil itu seperti itu guys, nggak bisa, itu cuma kebiasaan aja. Saya yakin orang belajar itu pasti ada kalanya dia nyerempet, entah dia nyerempet pagar atau nyerempet kendaraan lain, itu pasti ada guys.
karena namanya orang belajar. Jadi ketika kalian belajar jangan takut ya. Yang terpenting itu ketika kalian belajar kalian harus lebih hati-hati, waspada, dan jangan ngelamun ketika di jalan gitu. Ini kita belok kiri ya guys ya, dari jarak sekian ya kita set ke kiri guys. Nah ini kita kurangi kecepatan, kita rem dulu. Kalau sudah memasuki tikungan sini kita injak kopling. Nah, taruh ke gigi kecil, gigi 2 guys. Nah, sambil setirnya dibalikin pelan-pelan. Nah, lurus lagi guys. Jadi kurang lebih seperti itu guys, melatih feeling untuk kanan kiri mobil itu ya seperti itu guys. Kalau kita patokan setir nggak bisa juga, setirnya sekian terus kita jajarannya kira-kira lebih berapa meter ke kiri, itu nggak bisa. Jarak berapa meter itu kita hitung-hitungan itu ke sana itu nggak bisa langsung kita hitung ke sana itu hampir 2 meter, kita jaraknya 2 meter. Nah tapi seperti itu guys. Apalagi kalau mobil yang ada motornya sama, nggak seperti saya Avanza sama Gary ini pasti beda posisi setirnya. Setir ini agak mundur, kalau itu dia agak ke kiri. Kalau setir ini ya feeling kita untuk belok berapa kali putaran, terus gimana rasakan bannya itu udah lurus atau belum. Nah, itu nanti kalian akan tahu deh. Nah kapan-kapan saya buatkan videonya juga guys ya. Jadi ini kita mau belok kanan, kita set kanan kayak gini, mulai tidak kopling, langsung rem masuk ke gigi 2 guys. Setelah itu kita guys, masuk, kita lihat setirnya. Nah seperti ini guys. Nah udah lurus lagi kan, enak guys. Jadi kita bawa mobil itu kalau kita tahu tekniknya itu enak dan nggak capek. Mau mobil yang sudah power steering atau belum, itu kalau kita sudah tahu tekniknya itu enak. Bahkan mobil yang kayak Avanza itu kalau kita nggak tahu tekniknya atau mobil yang gimana ya pasti capek. Karena kan kita harus naikin kepala ke atas untuk lihat depannya, karena mungkin posisi depannya terlalu rendah. Kali ini memang depannya kita tinggi, jadi posisi setir itu di atas kepala kita. Tapi kalau mobil kayak ya di atas bawah itu Hilux, Triton ya segini, jadi pandangannya ya nggak terlalu seperti kayak mobil Gary gini. Jadi kalau misalnya belajar itu sebenarnya gampang pakai mobil Gary itu guys. Ini guys. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Itu sudah start guys.